Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita masuk ke dalam pelajaran 3, yaitu tentang benda di sekitar kita. Oke, apa sih benda di sekitar kita? Benda di sekitar kita itu macam-macam ya. Ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup ialah benda yang dapat bergerak. Sedangkan benda mati ialah benda yang tidak dapat bergerak. Nah, benda mati ini ada yang dapat bergerak, namun bergeraknya itu menggunakan atau dibantu oleh alat lain. Contohnya di sini ada gambar sepeda. Sepeda itu kan tidak dapat bergerak ya. Nah, sepeda itu bergeraknya dengan cara apa? Dengan cara kalau kita menungganginya atau kalau kita mendorongnya. Nah, itu berarti sepeda termasuk dalam benda mati karena tidak dapat bergerak sendiri. Sedangkan di gambar berikut ada macam-macam benda hidup. Teman-teman bisa menceklis atau mencentang benda hidup, dan untuk benda yang mati teman-teman bisa memberikan tanda silang. Ada di buku paket halaman 27 ya. Nah, seperti yang tadi Bu Rini sudah katakan, benda yang ada di sekitar kita itu dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup, makhluk hidup, dan juga yang kedua adalah benda mati. Benda hidup atau makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah dengan cara bernafas. Makhluk hidup menghirup udara untuk bernafas. Apabila tidak mendapatkan udara, makhluk hidup tersebut akan mati sehingga tidak dapat bergerak. Ciri-ciri yang berikutnya ialah makhluk hidup perlu makan. Makanan dibutuhkan untuk melakukan aktivitas, dan makan pun harus yang teratur ya, sehari 3 kali. Ciri benda hidup berikutnya adalah dapat bergerak. Makhluk hidup yang dapat bergerak itu berbagai macam menggunakan caranya, seperti kaki, perut, atau sayap. Di sini ada contoh kuda yang sedang berlari, yaitu menggunakan kaki. Ciri benda hidup berikutnya ialah dapat merasakan. Manusia merasakan panas matahari. Manusia pula merasakan dinginnya malam. Contoh seperti gambar berikut, seorang anak yang sedang merasakan panasnya matahari. Ciri berikutnya, benda hidup mengalami pertumbuhan. Semua makhluk hidup yang tumbuh itu berawal dari bayi hingga dewasa. Pohon pun demikian, dari kecil menjadi pohon yang besar. Ciri benda hidup yang terakhir ialah makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara mempunyai anak atau menghasilkan keturunan. Manusia atau ibu dengan cara melahirkan. Untuk hewan pun ada yang melahirkan dan juga ada yang bertelur. Yang berikutnya ialah benda mati. Adapun ciri-ciri benda mati itu, dia itu bukan makhluk hidup ya, sehingga benda mati tidak dapat hidup dan juga tidak perlu makan, tidak bernafas, dan tidak tumbuh atau tidak berkembang biak. Nah, kita dapat menemui benda mati di sekitaran kita banyak loh. Contohnya ada kursi, ada meja, ada motor, ada sepeda, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya ialah benda di sekitar kita itu ada benda hidup dan juga benda mati. Adapun ciri-ciri benda hidup dan benda mati itu berbeda ya teman-teman. Oke, berikutnya di halaman 30 teman-teman silakan mengerjakan latihan soal dengan cara pasangkan gambar sesuai dengan namanya. Apakah dia tergolong benda hidup atau tergolong benda mati? Jika sudah, teman-teman bisa melanjutkan ke halaman 31. Untuk poin A, di sini ada perintahnya. Berilah tanda centang atau checklist untuk benda yang hidup ya. Kemudian, berilah tanda silang untuk benda yang mati. Di sini sudah disediakan gambar dengan kotaknya. Dijawab dengan benar ya. Untuk poin yang B, perintahnya di sini teman-teman disuruh mencari 2 gambar benda hidup dan benda mati, kemudian ditempelkan. Namun, Bu Rini hanya meminta untuk poin yang B ialah teman-teman gambarkan contoh benda hidup dan benda mati, masing-masing 2 benda ya. Demikian pembelajaran online kita mengenai benda di sekitar kita. Semoga teman-teman paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.